Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menentu Kartanegara, Raja Kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jaya Katuang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wijaya. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumpel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kartarajasa Jayawardaha. Pemberontakan di Majapahit, pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Nambi, pemberontakan Kuti, pemberontakan Tanca, dan pemberontakan Sedengketa. Setelah insiden pemberontakan di Kerajaan Majapahit, adapun masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontak serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militer, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Adapun raja-raja kerajaan Majapahit, yang pertama Raden Wijaya yang berkuasa pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Raja kedua yaitu Sri Jayanagara yang berkuasa pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Raja ketiga Tribhuwana Tunggadewi berkuasa pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Raja keempat yaitu Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Yang kelima yaitu Wikramawardhana yang berkuasa pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Dilanjut Raja keenam yaitu Dia Ayu Kencana Wungu berkuasa pada tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Dilanjut Raja ketujuh yaitu Prabu Brawijaya I berkuasa pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Dilanjut Raja ke-8 yaitu Prabu Wijaya II berkuasa pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Dilanjut ada Raja ke-9 yaitu Prabu Brawijaya III berkuasa pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Dilanjut Raja ke-10 yaitu Prabu Brawijaya IV berkuasa pada tahun 1466 hingga 1468 Masehi. Dilanjut Raja ke-11 yaitu Prabu Brawijaya kelima berkuasa pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Dilanjut
Raja ke-12 yaitu Prabu Brawijaya ke-6, berkuasa pada tahun 1478 hingga 1489 Masehi. Dilanjut Raja ke-13 yaitu Prabu Brawijaya ke-7 yang berkuasa pada tahun 1489 hingga 1527 Masehi. Peninggalan pada masa kerajaan Majapahit. 1. Ada Kitab Negara Kertagama. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama menjadi salah satu yang menjadi bukti sejarah keberadaan Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama yang ditulis di media lontar ini merupakan hasil karya dari salah satu MPU termasyhur dalam sejarah Majapahit, MPU Prapanca. Kitab Negara Kertagama bercerita tentang seluk-beluk dari Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit berikutnya adalah Candi Tikus. Candi Tikus diyakini sebagai sebuah petirtaan atau pemandian para bangsawan atau keluarga Kerajaan Majapahit. Terbuat dari bata merah, situs petirtaan ini berada 3,5 meter di bawah tanah. Sebuah petirtaan, Candi Tikus juga diyakini merupakan sebuah tempat untuk penampungan air. 3. Ada Prasasti Prapanca Sarapura. Prasasti Prapanca Sarapura ditemukan di Surabaya. Prasasti ini dibuat oleh saat Majapahit diperintah oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Prasasti Prapanca Sarapura berisi tentang 3 tokoh penting Majapahit saat itu, yakni Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Adityawarman. Yang keempat ada Bajang Ratu. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam Negara Kertagama disebut kembali di dunia Wisnu tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi. 5. Ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma atau Kakawin Sutasoma adalah kitab karangan MPU Tantular. Kitab Sutasoma yang ditulis pada abad ke-14 ini menceritakan tentang kehidupan beragama di Kerajaan Majapahit. Selain itu, dalam kitab ini juga terdapat sebuah slogan yang kini dipakai menjadi salah satu semboyan yang mencerminkan persatuan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda tetapi tetap satu. 6. Ada Candi Penataran. Candi Penataran merupakan sebuah kompleks candi termegah dan terluas di Jawa Timur. Candi Penataran terletak di sebelah barat daya Gunung Kelut atau sekitar 12 km dari pusat kota Blitar, yakni di Desa Penataran, Kecamatan Neglok, Kabupaten Blitar. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa Raja Srenggana pada masa Kerajaan Kediri dan diteruskan sampai pemerintahan Wikramwardhana, Maharaja kelima Majapahit pada 1415. 7. Ada Candi Suko. Tak hanya di wilayah Jawa Timur saja, Majapahit juga membangun candi hingga ke Jawa Tengah. Adalah Candi Suko, sebuah bangunan candi yang memiliki bentuk bangunan yang unik. Candi yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini memiliki bentuk seperti piramida suku Maya. 8. Ada Prasasti Waringin Pitu. Peninggalan Kerajaan Majapahit berikutnya adalah Prasasti Waringin Pitu yang ditemukan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti bertuliskan angka tahun 1447 Masehi ini mencatatkan sebuah sistem administrasi dari pemerintahan Kerajaan Majapahit. Berikut dengan 14 keraton yang berada di bawah kekuasaannya. Kesinambungan Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang meneruskan Kerajaan Majapahit melakukan serangan ke Majapahit yang mengakhiri sejarah Majapahit dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527.
Pada awal abad ke-16, kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit.